Hai, kali ini kita akan bercerita tentang film yang berjudul Jack Reacher yang dirilis pada tahun 2012. Film ini menceritakan tentang seorang mantan perwira polisi militer yang memiliki tujuan mengungkap kebenaran dan membasmi kejahatan. Film diawali dengan memperlihatkan seorang penembak jitu yang sedang membidik targetnya dari atas gedung, di mana dia menembak sebanyak 5 orang secara acak. Tak berselang lama, polisi pun berhasil menangkap si pelaku yang bernama James Barr, yang sebenarnya dia bukanlah pelakunya. Namun seorang detektif kepolisian bernama Emerson pun menganggap jika James Barr yang seorang mantan tentara kriminal adalah pelaku yang telah menewaskan 5 warga sipil yang kita lihat tadi dari awal film. Saat ditanya, James Barr sedikit pun tidak melakukan pembelaan atau pengakuan apapun, kecuali dia menyebutkan satu nama, yaitu Jack Reacher. Emerson pun berbincang dengan seorang jaksa wilayah tentang siapa Jack Reacher dan asal-usulnya. Jack Reacher yang tidak memiliki catatan kriminal, tidak memiliki identitas jelas dan mustahil untuk ditemukan. Satu yang pasti, dia memiliki track record di kemiliteran sebagai seorang perwira polisi militer yang sudah mengusut beberapa kasus besar sehingga Jack Reacher dikategorikan sebagai seseorang yang bukan sembarangan. Come on. Guy this hard to find? Gotta be wanted for something. His record is clean. Tak lama muncul Jack Reacher yang datang ke kantor tempat Emerson dan Pak Jaksa sedang berbicara. Dia mengatakan bahwa dirinya melihat James Barr di berita, sehingga dia merasa perlu untuk mendatangi pihak terkait. James Barr pernah terlibat kejahatan mengerikan saat dirinya masih menjadi tentara, dan orang yang berhasil menangkapnya adalah Jack Reacher itu sendiri. Can I help you? James Barr. Saat ini James tengah berbaring koma di rumah sakit setelah para tahanan menghajarnya saat sedang dibawa ke penjara. Yang memang sepertinya hal ini sengaja dilakukan oleh oknum kepolisian yang membawanya. Yang nampaknya memang sosok si James ini sangat dibenci oleh semua orang. Corrections flunky threw him to the wolves. Just as likely. Why did he call you as a witness? I don't believe he... Saat itulah muncul pengacara pembela James Barr yang merupakan putri dari Pak Jaksa sendiri, yakni Helen. Helen adalah satu-satunya orang yang bersimpati pada James Barr dan bersedia untuk memberikan pembelaan di persidangan. Weird meeting you. Likewise. Let's go. Kedatangan Jack Reacher yang dianggap sahabat James Barr pun membuat Helen tertarik untuk menanyakan beberapa informasi yang mungkin bisa membantu James di penjara. Tetapi sekali lagi, Jack Reacher tegaskan bahwa dirinya bukanlah sahabat James Barr, melainkan orang yang justru dulu pernah menangkapnya ketika melakukan kejahatan saat di militer. My bus is leaving. You better hurry, counselor. How do you know James Barr? James Barr's guilty. You haven't even seen the evidence. Jack Reacher pun menjelaskan bahwa ada 4 tipe orang yang bergabung dengan militer. Yang pertama adalah karena tradisi keluarga, kedua adalah patriot yang memang ingin mengabdi untuk negara. Ketiga adalah orang yang hanya butuh uang dan pekerjaan. Dan terakhir, ada yang memiliki hasrat untuk membunuh tapi ingin secara legal sehingga dia masuk ke dalam militer untuk berperang. Dan orang itu adalah James Barr. James Barr is one of those. Made sniper. Jack Reacher menerangkan tentang sosok James Barr yang tidak terlalu pintar, tetapi dia memiliki ambisi untuk menembak, di mana dia pernah ditempatkan di medan perang dan hanya disuruh menunggu selama 2 hari 2 malam tanpa menembak apapun. Sehingga ketika hasratnya tidak terpenuhi, James pun nekat mencari targetnya sendiri, yakni 5 orang tentara lokal yang langsung ditembak mati saat itu juga. Berdasarkan informasi dari Helen, Jack pun mendatangi tempat kejadian untuk melihat langsung posisi pelaku menembak para targetnya, sekaligus untuk menganalisa apakah benar James Barr lah pelaku penembaknya. Dari sejak kemunculannya, ada seorang pria yang terus mengikutinya. Pria ini bernama Smith. Entah apa hubungannya dengan kasus ini, tapi yang jelas Smith tidak terlalu menyukai kemunculan Jack Reacher pada kasus penembakan ini. Singkat cerita, malam pun tiba.
Jack terlihat sedang duduk sendirian di bar di mana dia didatangi oleh seorang wanita muda bernama Sandy. Sekilas tidak ada yang mencurigakan dengan Sandy, namun saat dia mencoba untuk mencari tahu tentang Jack Reacher, saat itulah Jack Reacher langsung mengetahui jika ada seseorang yang telah menyuruh Sandy untuk mendekatinya. So you're new in town? Usually. Saat itulah muncul teman-teman prianya dengan postur tinggi besar. Mereka sengaja mencari masalah dengan Jack dan mengajaknya untuk berkelahi di luar. Tentu hal ini bukanlah masalah besar bagi Jack Reacher. Dengan pengetahuan dan kemampuannya sebagai mantan polisi militer, tentu Jack Reacher tidak gentar dengan 5 pemuda tinggi besar tersebut, di mana Jack Reacher pun langsung melumpuhkan satu persatu dari mereka dengan cukup mudah. Sampai akhirnya polisi muncul dan menangkap mereka semua. Setelah Helen menjamin Jack Reacher akan dibebaskan, Jack pun melihat raut wajah Nalangsa dari Helen, yang setelah ditanya, ternyata dia baru mendapat informasi terbaru tentang kelima korban tersebut, yang ternyata kebanyakan dari mereka adalah orang biasa, yang tak seharusnya mati dengan cara mengerikan seperti itu. You okay? Korban pertama adalah seorang pengasuh anak kecil usia 6 tahun. Kedua, seorang ibu yang bekerja sebagai petugas kebersihan. Ketiga, seorang wanita cantik merupakan istri dari seorang manajer. Keempat adalah Olin Archer, seorang istri kontraktor yang suaminya belum lama ini meninggal. Dan kelima ada seorang kepala rumah tangga yang diketahui sering terlibat cekcok dengan istrinya, yang ternyata dia terlibat perselingkuhan dengan istri dari si manajer yang menjadi korban dalam insiden ini juga. What was I saying? 5 innocent people. Murdered at random, yes. 5 of them converged on a single spot, died together. Is that random? What else would you call it? Meski belum ditemukan petunjuk yang lebih spesifik, Jack yakin jika ini bukan tembakan acak seperti yang diyakini oleh semua orang, termasuk Helen. Apalagi setelah Jack memeriksa sendiri ke lokasi kejadian yang menjadi posisi penembak melepas tembakannya. Jack menemukan beberapa hal yang tak sesuai dengan cara atau metode yang dipakai oleh James Barr sebelumnya. Tetapi, Jack memilih untuk tidak memberitahukan hal itu kepada Helen sebelum dia bisa mendapatkan bukti otentik tentang keterlibatan James Barr dalam hal ini. What's your point exactly? I need some sleep. You too. Di sisi lain, kita akan melihat Smith yang sejak awal terus mengikuti Jack Reacher. Akhirnya akan membawa kita ke tempat yang akan mengungkap semuanya. Di mana di situ kita akan melihat pelaku alias penembak sesungguhnya yang memang sempat kita lihat dari awal film. Yang ternyata Smith bekerja untuk si penembak dalam penanganan lokasi pada insiden tersebut. Told you by name. Then he shows up at the river today, then up on the highway. Si penembak ini bernama Charlie dan bosnya yang bernama Jarrod. Smith disuruh menghadap adalah gara-gara insiden tempo malam saat 5 pemuda mengeroyok Jack Reacher yang ternyata hal itu merupakan perintah dari Smith yang berinisiatif untuk melenyapkan Jack Reacher. Yang justru Smith malah dimarahi oleh Charlie dan Jarrod karena sok-sokan bertindak tanpa izin. Inisiatif yang dilakukan oleh Smith untuk melumpuhkan Jack Reacher justru akan menimbulkan kecurigaan polisi dan si Jack Reacher sendiri. Karena itu akan menjadi petunjuk baginya yang malah akan menuntut Jack Reacher kepada mereka semua. Yeah, I understand. I couldn't reach you. Well, that's how this works. Survive. Don't say fix it because you can't. Dan akibatnya, dari tindakannya tersebut, Smith akhirnya harus dibunuh secara paksa oleh Charlie. Dan Charlie pun langsung menembaknya saat itu juga. Sehingga jelas bahwa Charlie dan Jarrod adalah orang yang sangat jahat, yang tidak akan segan-segan membunuh siapapun. Namun memang tujuannya masih belum diketahui dan apa motif dari mereka membunuh kelima warga sipil yang menjadi korban tak berdosa tersebut. Kembali ke Jack Reacher yang sesuai prediksi Charlie dan Jarrod. Ternyata, Jack benar-benar mencari komplotan yang mengeroyoknya tempo malam. Jack berharap mendapatkan petunjuk di mana saat sedang mengobrol dengan si gadis cantik bernama Sandy waktu di bar. Dia sempat mengatakan bahwa dirinya bekerja di sebuah toko spare part yang tak jauh dari bar tersebut. Sehingga Jack langsung pergi ke toko spare part tersebut untuk menemui Sandy dan mendapatkan informasi. Dan ternyata benar, Sandy akhirnya mengaku jika malam itu dirinya hanya disuruh oleh salah satu teman prianya untuk memancing Jack keluar dari bar. Di mana Jack Reacher yang berkepribadian tegas dan berjanji tak akan menyakiti Sandy, asalkan dia mau memberitahu di mana alamat tempat tinggal teman prianya tersebut. I'm really sorry, mister. Sesampainya di sana, Jack langsung meriksa seisi rumah pemuda tersebut yang ternyata kosong. Tapi tiba-tiba,
Muncul dua pria yang sempat ikut meroyok Jack waktu malam itu, di mana walaupun mereka berdua bertubuh besar, jelas tak bisa berkelahi apalagi mengimbangi kemampuan Jack Reacher. Sehingga ketika teman yang satunya lagi muncul, Jack bisa melumpuhkan mereka bertiga dengan mudah dan mencoba untuk menanyakan di mana teman mereka yang satu lagi yang ternyata sudah mati dibunuh oleh Smith sebelumnya. Selesai dari sana, Jack pun kembali memohon untuk menjelaskan tentang hipotesisnya mengenai kasus ini yang sudah mulai terungkap sebanyak 60%, bahwa James Barr bukanlah pelakunya. Meski James Barr bukan orang yang pintar, tapi sepengetahuan Jack, dia adalah orang yang sangat terlatih, yang jika James berniat membunuh 5 orang secara acak, dia tidak akan melakukan hal itu dari atas gedung, yang pada saat itu ada cahaya matahari berada di sampingnya, yang pastinya akan membuat pandangannya menjadi terganggu. Smart, but because he was trained. What exactly are you saying? Any single piece of evidence, I'd buy. Menurut hipotesisnya, James Barr akan melakukan tembakan dari jembatan dengan posisi membelakangi matahari. Ditambah dia tidak perlu keluar dari mobil, yang membuat barang bukti seperti selongsong peluru akan jatuh ke mobilnya. Hingga saat aksinya selesai, dia tinggal pergi tanpa harus susah-susah turun dari atas gedung. But he trained non-stop for 2 years. What does training like that do? Up there, he would never even have to get out of the van. Are you suggesting? James Barr is innocent. Jack Reacher mengatakan bahwa kasus ini bukanlah pembunuhan dengan target acak karena ada satu target spesifik yang memang benar-benar target utama, sedangkan sisanya hanyalah target sampingan untuk menyamarkan kasus ini. Seolah kasus pembunuhan acak yang dilakukan oleh James Barr, dan ternyata target utama yang sebenarnya adalah Olin Archer, si istri kontraktor yang belakangan diketahui sedang bermusuhan dengan sebuah perusahaan besar bernama Lavender Enterprise. Someone needed Oline Archer's construction business. Hal ini tentu membuat Helen langsung terkejut karena ternyata kasus yang sedang ditanganinya bukanlah kasus pembunuhan secara acak, melainkan sebuah konspirasi yang mungkin dilakukan oleh orang-orang penting dalam perusahaan Lavender tersebut. Namun yang menjadi pokok permasalahannya sekarang adalah Jack harus bisa menemukan siapa penembak yang menjadi pelaku insiden tersebut, yang pastinya mengenal James Barr dengan baik. Karena sudah jelas bahwa James Barr telah dijebak oleh orang tersebut dengan memanfaatkan catatan kriminalnya ketika masih menjadi tentara di medan perang. This frame was custom made for Barr. You find that friend, you'll find the real shooter. Find the real shooter? Sementara itu, kita akan melihat si cantik Sandy yang baru saja keluar rumah untuk pergi bersama Gadun, di mana dia didatangi oleh Charlie yang muncul secara tiba-tiba. Charlie dan satu temannya pun membunuh Sandy dengan satu bogeman untuk kemudian disekap sampai kehabisan nafas, dengan tujuan untuk menyiapkan saksi yang bisa mengarahkan Jack Reacher dan polisi kepada mereka semua. Tak lama, Emerson dan pihak kepolisian pun datang ke lokasi kejadian untuk melihat jasad Sandy, yang setelah diselidiki akhirnya diketahui jika dia tewas dengan hanya satu pukulan saja. Emerson langsung terbesit sosok Jack Reacher yang pastinya memiliki kemampuan untuk melakukan hal seperti itu semuanya. Someone who could kill that girl with one punch. Dan secara kebetulan, Jack Reacher yang belum mengetahui kejadian ini pun berniat untuk menemui Sandy untuk menanyakan informasi lain mengenai teman-temannya. Yang saat itu Jack pun langsung kaget ketika melihat rumah Sandy penuh dengan polisi, dan si Emerson yang saat itu juga langsung bergerak untuk menangkapnya. Sadar jika dirinya pasti dituduh telah membunuh Sandy, Jack Reacher pun berusaha untuk bisa lolos dari Emerson dan para polisi, di mana dia terlibat kejar-kejaran. Apalagi ada si Charlie dan satu temannya yang ikut untuk membunuhnya. Namun karena Jack Reacher berhasil lolos dari mereka semua dengan turun dari mobil dan berjalan dengan santainya ke kerumunan orang yang berada di pinggir jalan. Jack pun melanjutkan penyelidikannya dengan mendatangi sebuah tempat alat-alat berburu sekaligus latihan menembak yang lokasinya tak jauh dari tempat tinggal James Barr. Yang mana tujuan Jack Reacher sendiri adalah untuk mengetahui dengan siapa saja James Barr suka datang atau latihan di tempat ini. Your friend got a name? James Barr. I pulled all this down as soon as I heard about the shit. Barr didn't come alone, did he?
Pemilik toko ini ternyata tidak terlalu setuju dengan pemberitaan buruk mengenai James Barr di media. Pemilik toko itu dengan sukarela membantu Jack Reacher dengan menunjukkan rekaman CCTV yang menunjukkan dengan siapa saja James Barr datang ke sini. Dan pada akhirnya ketahuan juga jika James Barr sering latihan ke sini dengan seseorang yang dianggap teman yang padahal menusuk dari belakang yang ternyata itu adalah si Charlie. Him. I always liked him. There. Beralih ke Helen yang sedang menjelaskan fakta sebenarnya kepada sang ayah alias Pak Jaksa Wilayah, di mana beliau tidak terlalu percaya dengan penjelasan Helen, apalagi semua informasi tersebut datangnya dari Jack Reacher yang saat ini ditetapkan menjadi tersangka atas kasus kematian si Sandy. You are the district attorney, and I've given you compelling evidence. You know how delusional you sound? Setelah itu, Helen pun memutuskan untuk pergi dari sana yang saat itu ada Emerson yang kebetulan naik lift bersamanya. Dan Emerson, sang detektif kepolisian, ternyata adalah bagian dari komplotannya si Charlie. Sangat mengejutkan sekali ketika Helen sudah disandra di markas Jarod. Jack Reacher pun langsung menghubunginya yang langsung diangkat oleh si Charlie. Di mana Jack Reacher yang awalnya terkejut pun langsung mencoba untuk menahan diri. Dan justru sedikit demi sedikit mengintimidasi Charlie dengan memancing emosinya. Supaya bisa memberikan alamat markas. Yang pastinya mereka sangat ingin sekali membunuh Jack Reacher. I am not a hero. You're gonna give me the address, and I'll be along when I am damn good and ready. You got a pen? Setelah memberikan alamat markasnya, Charlie dan anak buahnya pun langsung bersiap menyambut kedatangan Jack Reacher, di mana kemunculannya benar-benar di luar dugaan, karena dan tak disangka si pemilik lapangan tembak pun ikut membantu Jack Reacher dengan menjadi penembak jitu. Di mana hal itu memberikan Jack Reacher kesempatan untuk turun dari mobil dan menyerang mereka secara manual. Setelah membunuh semua anak buah Charlie, kini hanya tinggal Charlie yang tersisa, di mana Jack memilih untuk bertarung dengan tangan kosong. Pertarungan pun berlangsung sengit, di mana Jack Reacher jauh lebih unggul dibanding si Charlie. Sehingga Jack Reacher langsung mematahkan tangannya dan menginjak kepalanya sampai benar-benar patah. Dan itu ditujukan kepada para korban dan si gadis cantik Sandy. Tersisa Emerson dan si Jarod yang berada di dalam ruangan bersama Helen. Emerson yang seorang pengkhianat pun langsung mengarahkan pistolnya kepada si Helen, di mana Jack Reacher yang sudah terlatih pun langsung muncul dan menembak tepat di kepala Emerson. Sehingga Jack Reacher resmi menang yang membuat Jarod tak bisa kemana-mana. Sebenarnya, masih ada orang di balik Jarod, yakni orang dari Legendary Enterprise yang menyuruhnya melakukan ini. Karena Jarod dan Charlie hanyalah tentara bayaran yang dibayar untuk melakukan pekerjaan kotor mereka. Tetapi di sini belum diungkap siapa sosok tersebut. Sehingga untuk sementara, Jack Reacher pun membunuhnya supaya Jarod ini tidak berulah lagi. What did you do? There's a lot of dead bodies out here, so let's get to it. We should probably go. James Barr sendiri akhirnya siuman dari komanya. Yang kata dokter, dia didiagnosa mengalami sedikit hilang ingatan tentang kejadian terakhir yang dialami. Di mana saat Helen menunjukkan foto TKP dan bagaimana dia akan menembak. Sambil menangis merasa bersalah, James pun menjelaskan bahwa dirinya akan menembak dari jembatan dengan posisi membelakangi matahari dan menggunakan mobil van, supaya dirinya tidak perlu khawatir dengan selongsong pelurunya. That sound about right. Dan hal itu jelas membuat Helen terkejut karena penjelasannya 100% sama dengan hipotesis yang dibuat oleh Jack Reacher sebelumnya. Sehingga jelas bahwa Jack Reacher adalah orang yang jenius dan sangat terlatih. I forget your name. It's Helen. Dan film pun akhirnya selesai.